Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Raihani Solihatul Mukarramah, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Keperawatan, dosen tetap program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, Fakultas Keperawatan Universitas Bakti Kencana Bandung. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian proses dalam program seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Keperawatan pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 4 SKS dan memiliki kode khusus FK032038. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa sarjana keperawatan semester 7. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat di rumah sakit dan di tingkat keluarga dan puskesmas dan masyarakat sesuai standar nasional dan internasional. Aspek penting yang harus menjadi perhatian adalah kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Konsep dasar peran dan fungsi manajemen dibahas secara bertahap dalam setiap pertemuan. Pembahasan ditekankan pada implementasi peran dan fungsi manajer unit perawatan. Sistem pembelajaran perkuliahan ini dilakukan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan pembelajaran luring secara langsung tatap muka di ruang kelas untuk diskusi interaktif, presentasi, dan simulasi role play. Sementara daring melalui LMS Universitas Bakti Kencana, yaitu bku.dosiakadplot.com. Mahasiswa dapat mengunduh kontrak pembelajaran, rencana pembelajaran semester atau RPS, materi perkuliahan, unggah tugas perkuliahan, dan kuis secara online yang terintegrasi melalui sistem ini. Mekanisme pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 minggu sesuai kalender akademik dan dirancang untuk mencapai CPL dan CPMK, yaitu minggu ke-1 sampai ke-7 pemaparan materi dan kuis, minggu ke-8 ujian tengah semester, minggu ke-9 dan 15 pemaparan materi dan SGD serta roleplay, minggu ke-16 ujian akhir semester. Metode pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan Student Centered Learning dan Delivery Interaction Assessment, yaitu delivery ceramah interaktif untuk penerapan konsep secara konseptual, interaction, keterlibatan aktif mahasiswa berupa tanya jawab langsung, dan presentasi untuk mendorong pemahaman aktif. Asesmen melalui kuis dan tugas mandiri atau kelompok sesuai RPS untuk penerapan materi secara aplikatif menggunakan LMS Universitas Bakti Kencana, yaitu bku.dosiakadplot.com. Capaian pembelajaran atau CPL meliputi 3 domain utama: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun CPL yang relevan dan terintegrasi dalam mata kuliah manajemen keperawatan yaitu ada 4. CPL 1 mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional, meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktek di bawah tanggung jawabnya. CPL 2 menguasai konsep dan prinsip manajemen keperawatan secara umum dan dalam pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. CPL 3 memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya. CPL 4 mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan dalam satu unit ruang rawat dalam lingkup tanggung jawabnya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini ada 5. 1. Mahasiswa mampu membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. CPMK kedua, mahasiswa mampu memahami fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan menganalisa situasi. CPMK 3, mahasiswa merumuskan perencanaan pada manajemen keperawatan.
CPM keempat, mahasiswa mampu menguraikan pengorganisasian MPKP di ruang rawat pada unit layanan keperawatan. CPM kelima, mahasiswa mampu mengelola ruang rawat pada unit layanan keperawatan. Media pembelajaran RPS dapat diunduh di e-learning bku.dosiakat.com, PowerPoint materi dan video pembelajaran kuliah hibrid melalui Zoom Meeting. Materi pembelajaran mata kuliah ini meliputi 1. Kepemimpinan dan pengorganisasian dalam manajemen keperawatan. 2. Perencanaan ketenagaan keperawatan sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. 3. Fungsi pengarahan pada kegiatan keperawatan. 4. Perencanaan strategis dengan analisa SWOT dan Fishbone. 5. Analisa situasi manajemen konflik dalam keperawatan. 6. Pasien safety dan advokat bagi manajemen rumah sakit dalam efektivitas dan efisiensi proses pelayanan keperawatan. 7. Perencanaan kepala ruang dalam manajemen keperawatan. 8. Pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. 9. Perencanaan dengan kajian situasi dalam manajemen keperawatan. 10. Perencanaan dalam kepemimpinan dalam keperawatan. 11. Analisis model praktek keperawatan profesional atau MPKP. 12. Manajemen pengaturan alur kerja, adaptasi, interprofesional, dan mengelola emosi dalam menangani burnout dalam melaksanakan penanganan pasien COVID-19. 13. Konferensi, timbang terima, conference, dan komunikasi SBAR sesuai dengan konsep manajemen. 14. Proses ronde keperawatan, discharge planning, penerimaan pasien baru, dan diskusi refleksi kasus sesuai dengan konsep manajemen. Kriteria evaluasi dan bobot penilaian dalam mata kuliah ini terdiri kuis interaktif 15%, tugas mandiri atau kelompok 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, praktek belajar lapangan 25%, total bobot 100%. Rentang nilai dengan mutu A, B, dan C. Referensi yang bisa digunakan dalam mata kuliah ini beragam, tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini mengacu pada buku manajemen keperawatan yang dirancang selama 1 semester. Mahasiswa dapat mengakses katalog buku di perpustakaan Universitas Bakti Kencana. Selain itu, masih banyak daftar beberapa sumber pustaka lainnya sebagai penunjang dalam mata kuliah ini. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa serta menciptakan mahasiswa yang kritis dan adaptif, setiap hasil evaluasi saya paparkan kembali kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran manajemen keperawatan pada pertemuan ke-7 tentang materi analisis model praktek keperawatan profesional atau MPKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, apa kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di pertemuan ke-7 ya, di mata kuliah manajemen keperawatan. Oke, sebelum memulai perkuliahan hari ini, teman-teman, kita berdoa dulu ya, teman-teman ya. Silakan siapa yang mau memimpin berdoa? Oke, silakan Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Rifki. Teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan saya Raihani, dosen mata kuliah manajemen keperawatan di sesi ke-7 ya. Materi hari ini berkaitan dengan MPKP, model praktek keperawatan profesional. Oke, sebelum kita masuk ke materi atau kita membahas materi di pertemuan ke-7 ini, kita review kembali teman-teman ya. Di pertemuan sebelumnya, di minggu kemarin kita membahas tentang apa? Kepemimpinan dalam manajemen keperawatan. Oke teman-teman, ada yang masih ingat tidak apa itu kepemimpinan dalam manajemen keperawatan? Silakan. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Zesti, izin menjawab. Jadi kepemimpinan dalam manajemen keperawatan itu adalah penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Oke, terima kasih Zesti. Kita lanjutkan lagi. Siapa yang mau menjawab teman-teman? Ada pendapat dari yang lain? Silakan.
Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Naila, perawat dalam kepemimpinan itu tidak hanya mengatur tetapi menginspirasi dan memotivasi tim. Bagus, terima kasih, tepuk tangan buat Desi dan Novia. Teman-teman, ya sekali lagi kita ulas lagi bahwa betul kepemimpinan dalam manajemen keperawatan ini adalah penggunaan keterampilan seseorang. Siapa seseorang di sini? Pemimpin, yaitu perawat. Tentunya dalam mempengaruhi perawat-perawat lainnya, teman-teman ya, untuk memberikan pelayanan keperawatan. Oke, di minggu kemarin juga kita membahas ada 3 peran, ya, 3 peran seorang pemimpin dalam perawat. Apa saja perannya, teman-teman? Interpersonal rule, kemudian informational rule, betul, terus decisional rule, betul. Kemudian kita juga membahas terkait dengan style of leadership, tipe-tipe kepemimpinan. Ada yang tahu apa saja? Siapa yang tahu? Oke, Rifki, terima kasih. Silakan. Yang pertama itu ada demokratis, otoriter, Betul, laissez-faire, sama partisipatif. betul. Terima kasih, tepuk tangan buat Rifki. Ada 4 teman-teman, partisipatif, laissez-faire, demokratis, dan otoriter. Jadi ada 4 ya. Baik, terima kasih teman-teman masih mengingat materi di minggu yang lalu. Oke, hari ini kita akan membahas di pertemuan ke-7 ya, yaitu berkaitan dengan materi MPKP. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, silakan kita presensi terlebih dahulu, teman-teman. Silakan bisa scan barcode-nya. Oke, sudah semua? Oke, ya. Kita lanjutkan teman-teman untuk membahas materi di sesi ke-7 ini, yaitu berkaitan dengan MPKP. Oke, teman-teman pernah mendengar MPKP? Singkatannya itu adalah model praktek keperawatan profesional. Nah, apa itu MPKP? Kita lihat ya, MPKP ini adalah suatu sistem, teman-teman. Sistem yang di dalamnya itu ada proses, ada struktur, kemudian ada nilai-nilai profesional yang tentunya memungkinkan bisa memberikan perawatan profesional kepada pasien. Ya, selain itu bisa mengatur bagaimana proses pemberian asuhan kepada pasien secara profesional. Nah, ini adalah konsep dari MPKP. Tujuannya apa? Tujuan diberikan MPKP ini atau diterapkan MPKP ini adalah salah satunya adalah untuk meningkatkan kepuasan, teman-teman. Kepuasan pelanggan. Pelanggan di sini ada 2 kategori. Yang pertama adalah kategori pelanggan internal. Pelanggan internal ini adalah yang memberikan jasa pelayanan kesehatan. Siapa di sini yang memberikan jasa pelayanan kesehatan? Tenaga kesehatan, ada perawat, ada farmasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal di sini adalah yang menerima jasa pelayanan kesehatan, bisa pasien, keluarga, atau masyarakat. Ya. Jadi tujuan MPKP di sini adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan ya di dalam memberikan asuhan keperawatan secara profesional. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita next. Selanjutnya di sini ada pilar MPKP, teman-teman. Nah, pilar MPKP atau tiangnya MPKP begitu ya. Ada 5, teman-teman ya, yang harus diingat. Pilar MPKP yang pertama adalah professional value atau nilai-nilai profesional. Kita sebagai calon perawat ya harus memiliki nilai-nilai profesional. Salah satunya apa? Yang harus ada di dalam diri kita itu adalah perilaku caring-nya, teman-teman. Beda dengan dokter ya. Kalau dokter itu curing, mengobati. Kalau perawat, caring, yaitu merawat. Jadi harus mempunyai jiwa atau nilai-nilai profesional. Salah satunya adalah caring relationship ya. Kemudian yang kedua, pilarnya adalah manajemen approach. Manajemen approach ini berkaitan dengan sistem manajemen. Ya, kita pernah sempat bahas ya di minggu sebelumnya. Ada 4 atau ada 5 sistem manajemen. Disingkat dengan POAC. Ya, masih ingat? P-nya adalah planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluasi. Jadi ada 5 manajemen approach ya atau sistem manajemen. Mulai dari bagaimana merencanakannya, kemudian bagaimana mengorganisasikannya, bagaimana mengarahkannya, bagaimana mengontrol ya. Ini ada 5 pilar MPKP, salah satunya adalah sistem manajemen ya. Yang selanjutnya adalah career rewards, teman-teman. Ya, career rewards ini berkaitan dengan bagaimana mengembangkan SDM atau pengelolaan SDM. Nah, pengelolaan SDM di sini dimulai dari proses rekrutmennya harus bagus. Ya, mulai proses rekrutmen, orientasi, kemudian seleksi, kemudian ada penilaian kinerja sampai dengan pengembangan SDM. Nah, pengembangan SDM di sini ada 2 poinnya.
ya bisa dikategorikan ada dua. Satu formal yang kedua secara informal. Yang formal seperti apa? Formal contohnya tadi mahasiswa misalkan akan meningkatkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Silahkan dari nurse ke S2 atau magister keperawatan misalnya. Kemudian jalur informal atau non formal seperti apa? Contoh perawat akan mengembangkan keahliannya misalkan atau mengikuti kegiatan seminar, pelatihan, workshop, itu jalur non formal. Jadi berkaitan dengan pengembangan SDM bukan hanya masalah materi saja teman-teman ya. Nah, tadi berkaitan dengan yang formal dan non formal ya. Kemudian selanjutnya adalah pasien care delivery ya. Pilar keempat itu pasien care delivery. Ini berkaitan dengan bagaimana proses asuhan keperawatan diberikan. Ya, proses keperawatan masih ingat teman-teman apa saja? Mulai dari pengkajian, betul? Diagnosa keperawatan, yang ketiga intervensi, implementasi dan evaluasi. Jadi ada 5 proses asuhan keperawatan. Ya, ini harus ada di pilar MPKP. Nah, di proses asuhan keperawatan ini bukan hanya prosesnya saja yang dinilai, tetapi ada standarnya, standar asuhan keperawatan. Ya, selain standar asuhan keperawatan, format asuhan keperawatan ini juga harus ada di pilar MPKP. Yang kelima, pilar kelima itu adalah professional relationship. Artinya adalah hubungan profesional. Nah, hubungan profesional di sini bukan hanya antara perawat dengan perawat saja, tetapi perawat dengan tim kesehatan lainnya. Ya, bisa dokter, farmasi, anestesi, dan tenaga kesehatan lainnya. Ya, satu perawat dengan perawat, perawat dengan tenaga kesehatan lainnya, kemudian perawat dengan pasien. Ya, ini harus dibina trust ya, saling percaya ya. Kemudian yang terakhir adalah perawat dengan tenaga pendukung lainnya. Next. Nah, teman-teman, pertanyaannya, mengapa sih kita itu perlu diterapkan MPKP? Teman-teman pernah praktek di rumah sakit? Pernah ya? Pasti pernah melihat bagaimana penerapan MPKP di rumah sakit. Ya. Jadi mengapa perlu MPKP? Kita sebagai perawat profesional di sini akan memberikan asuhan keperawatan profesional kepada pasien. Artinya di setiap ruangan itu perlu menerapkan MPKP ya, atau sistem atau metode penugasan. Ya, outputnya apa? Outputnya kembali lagi ke pasien. Tujuan MPKP ingat yang tadi di awal. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pasien karena kita sebagai perawat memberikan asuhan keperawatan secara holistik, menyeluruh, bukan hanya secara fisik tetapi secara psikis. Oke, kita masuk ke jenis MPKP, teman-teman. Yang pertama adalah metode tim, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di bagannya. Untuk metode tim di sini, perawat ruangan nanti akan dibagi menjadi ke dalam 2 atau 3 grup atau kelompok atau tim ya, teman-teman. Nah, tim di sini nanti akan terdiri dari beberapa orang perawat ya, baik itu perawat yang minimal tadi lulusannya D3, profesi nurse, itu nanti akan bergabung di dalam satu tim ya. Nah, nanti dalam pelaksanaannya, dalam memberikan asuhan keperawatan itu akan saling membantu ya. Jadi kalau kita lihat di bagian di sini, kepala ruangan adalah sebagai penanggung jawabnya. Kemudian nanti akan dibagi menjadi tim A dan tim B. Misalkan tim A ini ada berapa perawat? Ada 5 perawat, tim B 5 perawat. Kemudian asuhan keperawatannya nanti akan terbagi. Misalkan di tim A di sini ada 10 bed pasien. Kemudian di tim B ada 10 bed pasien yang nanti akan dirawat oleh masing-masing timnya. Nah, teman-teman di sini untuk metode tim itu ada kelebihan dan kelemahannya ya. Untuk kelebihannya di sini memungkinkan pelayanan keperawatan secara menyeluruh tadi. Proses asuhan keperawatan itu mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi, itu artinya secara komprehensif ya, secara menyeluruh. Kemudian mendukung pelaksanaan proses keperawatan, memungkinkan komunikasi antar tim ya, memungkinkan komunikasi antar tim sehingga ketika ada konflik ini mudah diatasi ya. Nah, ada kelemahannya apa? Kelemahannya ketika ada komunikasi antar anggota tim ini terbentuk ya, bisa dilaksanakan ketika semua bisa berkumpul begitu. Nah, ini menjadi kelemahannya karena memang waktunya sibuk gitu, perawat nggak bisa kumpul semua karena kan tadi ada tim gitu. Selanjutnya adalah metode kasus, teman-teman. Nah, untuk metode kasus di sini perawat bertanggung jawab terhadap asuhan dan observasi pada pasien tertentu. Jadi satu pasien itu rasionya berbanding satu perawat, 1:1. Contohnya di ruang apa, teman-teman?
satu perawat berbanding satu pasien di ruang ICU, di ruang intensif. Ya, teman-teman pernah praktek di sana? Belum ya, nanti mungkin di tingkat berikutnya praktek di ruang ICU, teman-teman. Ya, jadi menggunakan metode kasus itu biasanya di ruang intensif ya. Contohnya kalau kita lihat di bagian di sini, kepala ruangan, kemudian di bawahnya ada staf perawat yang memang langsung mengobservasi secara langsung kepada satu pasien. Jadi satu perawat berbanding satu pasien gitu ya. Oke. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan dari metode kasus di sini, perawat lebih memahami kasus per kasus. Contoh, saya hanya merawat pasien DM karena kan fokus di satu pasien begitu. Berbeda dengan tim yang satu perawat bisa merawat beberapa pasien gitu ya. Kemudian yang kedua, sistem evaluasi dari manajerial menjadi lebih mudah. Contohnya ketika terjadi permasalahan di satu pasien itu, siapa yang bertanggung jawab? Perawat yang mengelola pasien tersebut begitu. Karena kan tadi 1:1 ya. Nah, ini menjadi kelebihan dari metode kasus. Kelemahannya apa? Kelemahannya satu, belum dapat diidentifikasi perawat penanggung jawabnya ya. Kemudian yang kedua, perlu tenaga yang cukup banyak, teman-teman. Karena tadi 1:1 ya. Metode kasus ini tidak cocok digunakan di ruang IGD. Ya, cocoknya di ruang intensif, contohnya ruang ICU ya. Oke. Nah, selanjutnya metode primer ya. Metode primer di sini satu perawat itu bertanggung jawab penuh selama 24 jam, teman-teman ya. Selama 24 jam terhadap semua asuhan keperawatan. Dari mulai pasien masuk sampai dengan pasien keluar, teman-teman. Jadi satu perawat itu bertanggung jawab penuh 24 jam. Nah, ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari metode primer. Yang pertama, untuk kelebihannya bersifat kontinuitas dan komprehensif. Ya, tadi secara menyeluruh, tidak terfragmentasi atau terpotong-potong ya. Kemudian yang kedua, perawat primer mendapatkan akuntabilitas yang tinggi, pengembangan dirinya lebih tinggi dibandingkan dengan perawat dengan metode yang lainnya ya. Kemudian pasien ini tentunya merasa dimanusiawikan ya. Selanjutnya, askep yang diberikan bermutu tinggi ya, tentu saja tadi karena 24 jam dari mulai pasien masuk sampai dengan pasien keluar dikelola oleh satu perawat ya. Kemudian askep yang diberikan tadi ya bermutu tinggi, kemudian dokter ini senantiasa mendapatkan data yang up to date dari perawatnya ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya hanya dapat dilakukan oleh perawat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah metode fungsional, teman-teman. Nah, untuk metode fungsional di sini pembagian tugas keperawatan didasarkan kepada bagian tugas tertentu saja. Teman-teman bisa lihat di bagian. Jadi satu perawat itu hanya melakukan satu tindakan saja. Contoh Samsul. Samsul hanya melakukan tindakan mendokumentasikan asuhan keperawatan. Jadi selama dinas hanya melakukan dokumentasi asuhan keperawatan. Jadi selama satu shift itu fokusnya tindakan saja itu satu. Ya. Nah, ini metode fungsional. Jadi pembagian tugas keperawatan didasarkan kepada pembagian tugas menurut pekerjaan ya. Oke, kelebihannya apa? Kelebihannya perawat itu lebih terampil, teman-teman. Lebih terampil untuk tugas pekerjaan tertentu. Tadi karena Rifki terus-terusan merawat luka, jadi ahli perawatan luka. Samsul fokusnya mendokumentasikan askep. Ya, terampil ke pendokumentasian askep gitu. Jadi hanya satu fokus tugas saja. Oke, kemudian kekurangan tenaga yang ahli dapat diganti dengan tenaga yang kurang berpengalaman ya. Selanjutnya memudahkan kepala ruangan untuk mengawasi staf. Jadi ketika ada yang salah, contoh tadi dokumentasi askepnya salah. Ya, siapa yang akan disalahkan nanti atau diklarifikasi? Samsul contohnya yang tadi ya. Oke, kelemahannya apa? Pelayanan keperawatan ini menjadi terfragmentasi atau terpisah-pisah. Karena kalau yang namanya proses asuhan keperawatan itu harus mulai dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi sampai dengan evaluasi. Nah, di fungsional ini tidak dilakukan proses asuhan keperawatan secara menyeluruh, teman-teman. Jadi hanya satu tindakan saja tadi. Ya, tidak ada pengkajian, diagnosa ya diagnosa saja gitu ya. Oke, nah selanjutnya adalah apabila pekerjaan selesai, perawat cenderung meninggalkan pasien dan melakukan tugas non keperawatan.
Ya, jadi kalau sudah selesai tidak ada kegiatan yang lain gitu ya. Selanjutnya kepuasan kerja keseluruhan sulit dicapai dan sulit diidentifikasi ya. Nah, perawat hanya melihat asuhan keperawatan sebagai keterampilan saja. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Nah, teman-teman, materinya sudah selesai. Ini adalah daftar pustaka yang teman-teman nanti bisa lihat. Ya, panduannya adalah kebetulan Ibu membuat buku ajar kepemimpinan dan manajemen keperawatan ya berdasarkan kurikulum AIPNI. Teman-teman nanti bisa cek di katalog buku perpustakaan UBK. Nah, kesimpulannya teman-teman, dari MPKP yang tadi sudah kita bahas, artinya metode penugasan atau model praktek keperawatan profesional ini harus diterapkan, teman-teman. Pentingnya apa? Salah satunya adalah untuk meningkatkan pasien safety, untuk meningkatkan kepuasan. Ya, kepuasan siapa? Tadi ada pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Itu. Sampai sini bisa dipahami? Oke, teman-teman. Ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelumnya perkenalkan, Ibu, nama saya Alfia. Izin bertanya, apakah ada dasar dari pemilihan MPKP? Ya, bagus pertanyaan dari Alfia terkait dengan apa saja sih dasar pertimbangan diterapkan MPKP. Yang pertama adalah harus disesuaikan dengan visi dan misi. Ya, visi dan misi itu harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua harus bisa diterapkan proses asuhan keperawatan tadi, mulai dari pengkajian, diagnosa sampai evaluasi ya. Selanjutnya pertimbangan yang lain itu harus bisa dilakukan kolaborasi antar tim, komunikasi. Ya, kemudian efisiensi, efektif waktu, biaya itu harus bisa dipertimbangkan. Jadi itu bisa dijadikan dasar pertimbangan ketika pemilihan MPKP. Bisa dipahami? Oke, teman-teman, ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, sudah bisa dipahami cukup? Oke, teman-teman, sebelum ditutup, Ibu review sedikit ya terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi, teman-teman. Masih ingat nggak, teman-teman? Tadi ada 5 pilar MPKP. Ya, ada yang ingat? Oke, silakan. Dan sebelumnya perkenalkan saya Natalis ini mungkin ada beberapa 5 pilar MPKP, di mana yang pertama ada professional value, kemudian ada management approach, kemudian ada career reward, patient care delivery, dan professional relationship. Oke, bagus Samsul, tepuk tangan buat Samsul. Oke, pertanyaan kedua satu lagi teman-teman. Tadi sudah disampaikan ada 4 jenis ya atau 4 metode penugasan MPKP. Apa saja? Ada yang tahu? Silakan Rifki. Saya Rizky, Bu. Rizky, ya. Yang pertama itu ada kasus, kedua tim, yang ketiga ada primer, dan yang keempat ada fungsi. Oke, bagus. Kita berikan aplaus teman-teman. Alhamdulillah semua bisa menjawab. Baik teman-teman, itu materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan teman-teman tidak puas dengan apa yang Ibu sampaikan ya. Nanti kita review kembali. Jangan lupa teman-teman, nanti setelah pertemuan ini, Ibu sudah menyeting quiz di Edlink. Silahkan nanti bisa dicek di pertemuan ke-7 teman-teman ya. Untuk batas waktu pengerjaan sudah ada ya, sesuaikan dengan tanggal dan waktunya. Nanti teman-teman bisa cek kembali di pertemuan ke-7, yaitu berkaitan dengan MPKP. Baik teman-teman, untuk pertemuan ke-7 hari ini sudah selesai. Alhamdulillah, waktunya tepat. Untuk pertemuan selanjutnya kita agendakan kembali. Terima kasih teman-teman yang hadir hari ini. Mudah-mudahan tidak puas dengan apa yang Ibu sampaikan. Teman-teman mencari lagi materi dari sumber pustaka yang lebih up to date. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Demikian deskripsi singkat dan video rekaman proses pembelajaran dari mata kuliah manajemen keperawatan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan pada program studi Sarjana Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Bakti Kencana. Video ini digunakan untuk memenuhi salah satu penugasan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik sebagai kandidat peserta yang berhasil dalam sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yaitu Kemendikti-Saintek. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Keperawatan Universitas Bakti Kencana, seluruh jajaran, pimpinan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.